Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Leli Nur Istiqomah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video kali ini merupakan video tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Bahan Ajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini, saya akan menganalisis buku Jenjang Pendidikan kelas 10 semester genap tingkat SMA dan SMK sederajat. Topik atau bab yang akan saya bahas yaitu mengenai Malaikat Selalu Bersamaku. Dalam buku ini, tepatnya di bab Malaikat Bersamaku, ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam buku ini. Tentunya akan mendapatkan saran, kritik, rekomendasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan guna memperbaiki kualitas dari buku tersebut. Baik, berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan terhadap buku ini, ada beberapa yang menjadi bahan rekomendasi. Antara lain, tidak adanya lembar SKL pada awal buku ataupun awal bab. Selanjutnya, untuk lembar kuesioner, kebiasaan siswa hendaknya disertakan atau diberikan lembar paraf atau tanda tangan orang tua agar para orang tua dapat melihat perkembangan hasil belajar anaknya. Selanjutnya, dibuat tabel evaluasi siswa terhadap bacaan Al-Quran. Hendaknya ditambah aspek penilaian yang lain seperti tajwid dan makhrajul huruf agar kita sebagai guru mengetahui perkembangan sejauh mana anak didik kita atau peserta didik memahami tentang tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian, penambahan ayat Al-Quran hendaknya disertakan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Kemudian, ditambahkan lembar KD atau kompetensi dasar di awal bab atau di awal buku agar para pendidik atau guru dapat mengetahui. Kemudian dalam buku ini sebaiknya ditambahkan footnote atau body note dalam setiap pemaparan materinya. Meskipun dalam buku ini sudah terdapat daftar pustaka, akan tetapi untuk mempermudah mengetahui dan menjadikan sebagai kekuatan validitas data yang telah didapatkan. Selanjutnya, dalam buku ini juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dalam buku ini, setiap bab memiliki peta konsep, sehingga para pendidik ataupun guru dapat dengan mudah untuk menentukan arah pembelajaran yang akan dilakukan pada bab ini. Kemudian, dalam bab ini tidak ada syarat sehingga sesuai dengan usia para peserta didik. Dan bahasa yang digunakan dalam buku ini merupakan bahasa yang telah disempurnakan sesuai dengan ejaan dan menggunakan istilah, simbol, atau icon yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam buku ini juga memuat kisah-kisah inspiratif sehingga peserta didik dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dalam buku ini juga terdapat evaluasi dan soal-soal aktivitas yang membuat atau mendorong para siswa untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan secara saintifik. Baik, setelah beberapa rekomendasi, saran, dan kelebihan yang telah saya paparkan, maka dapat saya simpulkan buku ini, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013, merupakan buku yang sudah cukup baik dan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar para pendidik ataupun guru.
Akan tetapi, agar pembelajaran lebih maksimal dan kualitas buku lebih maksimal, dibutuhkan evaluasi-evaluasi yang nantinya harus direvisi. Revisi dalam buku dilakukan guna untuk memperbaharui informasi-informasi seputar fenomena-fenomena yang dapat dijadikan kisah-kisah inspiratif agar sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu, yang bisa saya sarankan kepada para pendidik atau guru adalah sebaiknya para guru tidak hanya menggunakan satu bahan ajar saja atau satu buku saja. Para guru bisa memanfaatkan LKS ataupun Al-Quran sehingga lebih banyak referensi yang didapat dan pembelajaran semakin luas dalam segi pembahasannya. Kemudian, penggunaan media pembelajaran juga sebaiknya lebih divariasikan lagi. Misalnya penggunaan PowerPoint yang memuat video-video pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas dapat lebih interaktif. Kemudian penggunaan metode-metode pembelajaran pun tidak hanya menggunakan metode ceramah, bisa menggunakan metode demonstrasi agar suasana dalam kelas pun menjadi lebih hidup. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya paparkan dari hasil analisis yang saya lakukan terhadap buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.